Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita menunaikan praktek pembelajaran, praktek pembelajaran yang mana saya sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum pajak akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan hal-hal dasar tentang hukum perpajakan. Nah, sebelum saya mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai, ya. Baik, saya sambil berdiri ya. Saya sambil berdiri ya. Terkait dengan masalah perpajakan. Perpajakan itu esensinya tidak hanya memandang sebagai suatu materi, tetapi bagaimana perpajakan itu hakikatnya melihat situasi dan kondisi masyarakat. Mulai dari kita bangun tidur, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu pasti kita akan melaksanakan fungsi perpajakan. Ketika kita bangun tidur, maka kalau kita mau mampir ke Indomaret, mampir ke Alfamart, kita beli sesuatu, maka di situ ada pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana itu juga terkait dengan masalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan. Kemudian kalau kita mau beli kopi di warkop, siang-siang nih enak beli kopi ice di warung kopi gitu. Nah, misalnya di Easy Coffee atau di Starbucks ataupun yang sebagainya, itu kita dikenai pajak restoran. Pajak restoran. Nah, kemudian kalau misalkan kita berada di pom bensin, kita naik kendaraan, kemudian bensinnya tinggal sedikit nih. Kemudian kita ngisi bensin ataupun premium atau pertamax, pertalite dan sebagainya, maka seorang pengusaha itu akan dikenakan pajak pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan. Maka ketika misalkan kita mau beli mobil, pasti di udara yang sangat panas ini kita membutuhkan mobil. Tentunya kalau kita beli, kita juga akan dikenakan pajak penjualan barang mewah. Pengusaha akan dikenakan itu. Artinya apa? Sampai bangun tidur kemudian tidur lagi, bahkan sampai kita meninggal dunia, itu juga dikenakan pajak. Kalau meninggal dunia, kita dikenakan pajak warisan. Pajak warisan. Ada pajak warisan. Apalagi kalau kita membeli rumah, kalau kita membeli rumah, maka kita juga ada yang namanya bea perolehan hak atas tanah kita ke notaris, tanda tangan notaris, bank, kemudian developernya dan sebagainya. Artinya kita dikenakan. Ini ada mahasiswa satu lagi, silakan masuk, Mas. Silakan masuk. Silakan masuk, monggo. Barusan dimulai. Jadi artinya bahwa sampai kita bangun tidur lagi, bahkan sampai meninggal dunia pun kita juga dikenakan pajak. Itu dasarnya dalam hal perpajakan. Bagaimana sistem perpajakan di Indonesia? Sistem perpajakan di Indonesia itu menggunakan self assessment system kalau yang model sekarang. Dulunya
memakai withholding assessment system. Artinya kalau dulu ya sistem perpajakan yang dulu itu memakai sistem withholding assessment system karena para petugas pajak ini dengan wajib pajaknya itu tidak seimbang jumlahnya. Nah, karena negara membutuhkan pajak, negara membutuhkan keuangan dari sektor pajak, negara membutuhkan pendapatan untuk membangun infrastruktur, bantuan sosial, kesehatan, ya, kemiskinan, ya, dan sebagainya, maka artinya bahwa petugas pajak atau fiskus dengan wajib pajak itu tidak seimbang, artinya jumlahnya. Ya, dengan semakin jumlahnya semakin besar wajib pajak yang mendaftar, maka fiskus pun juga harus ditambah. Gitu loh. Makanya kalau yang model sekarang self assessment system, ya, wajib pajak itu mendaftar sendiri, melaporkan sendiri, menyampaikan sendiri, ya. Artinya wajib pajak itu memberikan suatu laporan, baik itu bisa dikatakan laporan pajak, ya, setiap tahunnya. Maka harus kita lihat tidak hanya bermacam-macam, hanya satu variasi saja, tetapi bermacam-macam klasifikasi pajak, dilihat dari pajak pusat maupun pajak daerahnya. Tadi kalau misalnya kita ke pom bensin, kita sudah dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, kalau di pusat, ya, itu kalau misalkan kita ada pajak untuk para pejabat, itu pajak pusat. Makanya LHKPN, ya, itu harus dilaporkan, entah itu dia DPD, DPRD, DPR, presiden, menteri, itu juga harus melaporkan pajaknya, baik pajak LHKPN maupun pajak pusatnya, bahkan pajak orang pribadi. Oleh karena itu, ya, poin yang ada di pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran problem solving atau pemecahan masalah. Apa yang perlu diidentifikasi? Apa yang perlu dianalisa dalam hal problem solving? Nah, maka harus ada permasalahan terlebih dahulu terhadap masalah-masalah perpajakan. Kemudian solusinya seperti apa? Yang kedua, saya menggunakan strategi interaksi, diskusi interaktif, ya, antara dosen dengan mahasiswa, ada umpan balik dan sebagainya, ada tanya jawab dan sebagainya, sehingga itu akan menimbulkan suatu ketertarikan di dalam proses pembelajaran. Nah, dari hal inilah maka bisa disimpulkan bahwa pajak itu sangat begitu penting. Alhamdulillah bahwa dalam tataran pajak yang saat ini, keuangan pajak itu sudah hampir naik 2,5%. Artinya wajib pajak yang melaporkan perpajakan yang menjadi suatu kewajiban perpajakannya itu sekarang semakin meningkat, bukan menurun. Artinya sudah melek terhadap pajak, sudah sadar terhadap. Itu membuktikan bahwa walaupun dari usaha kecil, usaha menengah, usaha yang paling elit pun, kalau misalkan sudah punya ruko dan sebagainya, ya, nah itu sudah mau melaporkan pajaknya. Tetapi esensinya, apakah kesesuaian pelaporan pajak itu sudah sesuai nggak? Nah, itu yang mungkin menjadi problem, sehingga menjadi suatu permasalahan, ada penggelapan pajak, manipulasi pajak dan sebagainya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa sebegitu pentingnya bahwa pajak itu memang sangat bermanfaat untuk infrastruktur, bantuan sosial, kesehatan, sehingga berdampak kepada masyarakat. Ada pertanyaan, silakan. Satu penanya. Mungkin.
silakan Mas Rizky. Ya, kalau ya kan tadi kan ada yang namanya pengusaha itu wajib melaporkan pajak. Nah, ketika nanti pengusaha tersebut tidak melaporkan pajak, apa dampaknya? Baik. Dari segi perusahaannya dan dampak yang lainnya. Baik. Kalau kita melihat dari pengusaha kecil dulu ya, pengusaha kecil apabila tidak melaporkan pajak ya, maka harus kita lihat pelaporan pajak untuk pengusaha UMKM ini berapa yang harus dilaporkan. Minimal dia mempunyai penghasilan. Makanya pajak itu kan dari penghasilan. Nah, pajak itu dari penghasilan sehingga 4,8 M ya, di atas 4,8 M harus dilaporkan, baik itu pengusaha kecil atau pengusaha menengah atau pengusaha yang paling elit yang punya ruko-ruko itu Citraland dan sebagainya. Nah, jadi dia harus melaporkan. Nah, kalau misalkan di bawah ya, di bawah penghasilannya 4,8 M hanya melaporkan saja tanpa membayar pajak. Nah, di bawah 4,8 M. Jadi misalkan ya, Mas Wildan. Nah, ini Mas Wildan ya, Mas Wildan ini punya usaha catering. Nah, punya usaha catering, maka dianggap sebagai UMK, usaha menengah kecil. Nah, sehingga dia mempunyai fasilitas perpajakan yaitu dengan potongan 1% atau 0,5% sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan UMK. Nah, sehingga dia dapat potongan itu. Setiap tahunnya misalkan penghasilannya hanya 500 juta misalkan, hanya 500 juta, maka 500 juta dihitung per tahun bukan per bulan. Nah, dengan apa? Omsetnya. Omset itu penghasilan yang didapat dari hasil penjualannya. Nah, Mbak Widya punya misalkan seller Shopee Pay atau Shopee. Nah, menjual kalung ataupun berlian. Nah, 50 karat misalkan. Nah, 50 karat. Nah, misalkan itu penghasilannya ya satu bulannya itu misalkan 500 M. Misalkan 500 M. Maka Mbak Widya harus melaporkan pajaknya dan dikenai pajak karena penghasilannya sudah di atas 4,8 M. Nah, hitung-hitungannya seperti apa, maka Mbak Widya juga mendapatkan fasilitas sebagai UMK kalau misalkan mendaftar sebagai UMK. Sehingga fasilitas itu juga dipunyai walaupun besarannya sangat besar. Ya, Nah, gitu sehingga dia harus membayar pajak plus lapor pajak juga. Setahun periodenya. Kecuali misalkan Mbak Vivi itu seorang notaris. Nah, Mbak Vivi seorang notaris pendapatannya sampai 5 M per tahun. Ya, per tahun misalkan gitu. Maka Mbak Vivi harus melaporkan notaris itu adalah pekerja bebas. Ya, notaris, pengacara, freelance ya, tetapi freelance itu juga dia sebagai konsultan lah dan sebagainya. Nah, itu penghasilannya sampai 5 M. Maka ya ada hitung-hitungannya sehingga Mbak Vivi nanti membayar setiap bulan boleh SPT masa atau takwinnya itu selama sebulan boleh atau dihitung setahun. Misalkan tadi penghasilannya 5 M, arti 4,8 M kan lebih dari itu kan ya. Nah, jadi lebih dari 4,8 M. Nah, sehingga membayar pajak juga dan melaporkan SPT tahunannya. Kalau misalkan mau membayar SPT masa per bulan boleh. Nah, perlu diketahui bahwa ya
SPT orang pribadi, ya, surat pemberitahuan tahunan namanya. Nah, itu untuk orang pribadi dilaporkan pada bulan Maret, ya, itu terakhir. Loh Pak, bulan Januari boleh? Boleh. Dari bulan Januari sampai Maret itu boleh dilaporkan. Nah, sedangkan untuk pengusaha, nah ini Mas Bidan tadi pengusaha, Mas Rizky pengusaha, apalagi ini, ya pengusaha Mas 50 karat, kaya. Nah, itu. Nah, itu ya untuk para pengusaha, baik itu yang mempunyai CV, PT, itu dilaporkan di bulan April. Nah, gitu ya. Jadi itu pertanyaannya, ya. Nah, saya punya kuis, ya, punya kuis, ada problem ya. Nah nanti ya saya minta kepada teman-teman, ini ada papan nama, papan tulis ya, mohon maaf, papan tulis ya, yang nanti dari problem itu ya, apa yang perlu dianalisis, ya, yang perlu menjadi suatu jawaban atas problem tadi, ya. Nah ini saya serahkan ke Mas Rizky nanti dan kawan-kawan untuk menuliskan ya, nah, untuk menuliskan. Lah permasalahannya begini, ya, permasalahannya begini. Saya mempunyai rumah, ya, rumah 7 kali 12. 7 kali 12 ya, mempunyai rumah 7 kali 12. Nah, rumah itu ya harganya 750 juta. Nah, 750 juta. Kemudian saya ke notaris dan ke bank serta developer yang awalnya menemui developer dulu kan. Nah, untuk membeli rumah. Dan juga saya itu punya yang namanya mobil, ya, Alphard mobilnya ya, Alphard ya, seharga ya 2,5 M. Nah, 2,5 M. Nah, kemudian saya juga sebagai pengusaha. Nah, pengusaha ya, kita doakan ya sama-sama. Ya. Nah, jadi pengusaha handphone, ya, pengusaha handphone yang ada di Surabaya. Pertanyaannya, kalau saya misalkan, ya, yang pertama ya, kalau saya misalkan, ya, yang tadi saya katakan bahwa kalau saya datang ke notaris, kemudian harus tekan perjanjiannya, nah itu nanti saya dikenakan pajak apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya sudah membeli rumah, ya, setiap tahunnya itu saya itu harus bayar pajak apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, nah kalau misalkan tadi saya sebagai pengusaha. Nah, saya itu eksportir misalkan. Eksportir. Nah, barang-barang itu kan hasil dari penjualan kan ya? Nah, maka saya dikenakan pajak apa? Yang terakhir, karena saya membeli Alphard untuk kebutuhan sehari-hari, ya, Alphard ya, sehingga si pengusaha itu dikenakan pajak apa? Nah, berarti ada Oke, silakan dijawab. Nah, nanti dituliskan di sini. Silakan didiskusikan. Saya tunggu. Nanti ditulis di sini ya. Ditulis di sini, nanti hurufnya kapital ya. Pusing. Tuh ya. Silakan. Saya kasih waktu. Silakan langsung ditulis saja. Tulis. 1. Kapan 1? Wow. Yang 1 bisa. Kapital ya. Disingkat aja. Nah,
Mas Renandi gimana kabarnya? Iya. Gimana kabarnya? Baik. Sudah? Sudah. Oke ya. Kita lihat sama-sama ya. Nah, kita lihat sama-sama. Di sini teman-teman menjawab yang pertama BPHTB, pihak perolehan hak atas tanah. BPHH atas tanah dan bangunan ya, hak atas tanah dan bangunan. Nah, BPHTB itu memang ya di awal ketika kita mau membeli rumah ya itu mengajukan ke developer. Ketika sudah di ACC oleh developer dengan cicilannya, kita harus menemui notaris untuk tanda tangan kontraknya atau perjanjiannya. Memang betul ya, ketika saya beli rumah itu. Yang kedua, ketika saya sudah punya rumah, maka juga setiap tahunnya saya harus membayar pajak bumi dan bangunan. Tentu ya, setiap tahun ya. Nah, pajak bumi dan bangunan itu harus melihat dari bea perolehan, atau bea perolehan dari penjualan. Ya. Yang ketiga, PPN, pajak penjualan, karena saya itu pengusaha eksportir, ya. Tapi pengusaha eksportir itu bisa dikenakan 0%, ya, 0%. Tetapi ya, karena ini saya masih awal, sehingga saya dikenakan sebagai pajak penjualan, karena saya juga melakukan barang untuk ekspedisi keluar Jawa. Nah, pajak penjualan. Ketika saya mempunyai Alphard, ya, ketika saya mempunyai Alphard, Amin. ya, ya maksudnya, ya. Nah, saya juga ketika sudah membeli, maka tidak hanya pengusaha, tetapi juga saya juga bisa dikenakan, ya. Tetapi ini lebih khusus kepada pengusaha, ya, pajak penjualan barang mewah, karena sangat mewah, itu kan, bukan mepet sawah ya, gitu ya. Nah, jadi pengusaha akan dikenakan ini. Tetapi ketika saya punya barang mewah seperti hanya Alphard itu, saya juga akan masuk kepada pembelian barang sebagai salah satu bentuk aset. Rumah yang tadi saya punyai, PBB, BPHTB itu rumah, ya, itu juga aset yang harus dilaporkan setiap tahun sebagai wajib pajak orang pribadi. Untuk setiap tahunnya saya laporkan. Dengan demikian sudah jelas bahwa pendapat dan argumentasi teman-teman ya sudah dirumuskan dengan baik, sudah dijawab dengan baik, dan aplaus untuk teman-teman semuanya. Ya, bagus sekali ya. Iya. Wow. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai penutup, ya, sebagai refleksi dari pembelajaran hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa pajak itu memang sangat perlu untuk kebutuhan sehari-hari kita, bahkan untuk umroh, untuk haji, itu butuh yang namanya PWP atau PWP. Nah, untuk itu ya harapan saya dan teman-teman, ya saya doakan semoga teman-teman dikasih rezeki yang berlimpah, ya, dan rezekinya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, harapan maupun impiannya juga akan terkabulkan. Amin. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amalan yang baik. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.